Halo Sobat Mahasiswa, Mahasiswa Studio Kamera dan Lighting. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Syamsuar, Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai teknik pengambilan gambar, sudut pengambilan gambar, dan juga jenis pengambilan gambar. Nah, untuk pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai teknik pengambilan gambar. Nah, yang pertama ada posisi kamera. Nah, teknik ini mengacu pada posisi kamera saat pengambilan gambar seperti ketinggian, sudut, atau posisi horizontal dan juga vertikal. Nah, contohnya adalah teknik bird-eye view untuk mengambil gambar dari atas atau low angle shoot untuk mengambil gambar dari bawah. Kemudian ada pencahayaan. Teknik ini mengacu pada cara pencahayaan yang digunakan dalam pengambilan gambar seperti pencahayaan langsung, pencahayaan reflektif, atau pencahayaan campuran. Nah, contohnya adalah teknik backlighting untuk menghasilkan efek silhouette atau teknik villain lighting untuk mengurangi bayangan yang muncul pada objek gambar yang diambil. Selanjutnya ada pemilihan lensa. Nah, teknik ini berkaitan dengan jenis lensa yang digunakan saat pengambilan gambar, seperti lensa wide angle, fisheye, atau telefoto. Nah, contohnya adalah teknik shallow depth of field yang menggunakan lensa dengan apertur besar untuk memfokuskan pada satu objek dan memblur latar belakang. Selanjutnya ada gerakan kamera. Teknik ini mengacu pada gerakan kamera yang digunakan saat pengambilan gambar, seperti pan, tilt, atau zoom. Contohnya adalah teknik pan untuk mengikuti gerakan objek yang bergerak dan teknik zoom in out untuk memperlihatkan detail pada objek. Selanjutnya ada komposisi. Nah, teknik ini mencakup cara menyusun elemen dalam gambar seperti rule of third, leading lines, atau framing. Nah, contohnya adalah teknik rule of third untuk menempatkan objek utama pada titik persimpangan garis imajiner yang membagi gambar menjadi 3 bagian vertikal dan juga horizontal. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai sudut pengambilan gambar. Nah, sudut pengambilan gambar adalah posisi kamera relatif terhadap objek yang diambil. Yang pertama ada eye level shot, di mana sudut pengambilan gambar ini mengambil gambar dari ketinggian mata manusia. Hal ini memberikan kesan yang natural dan seimbang pada gambar. Yang kedua ada low angle shot, di mana sudut pengambilan gambar ini mengambil gambar dari bawah ke atas. Hal ini memberikan kesan kuat dan mempersar objek yang diambil gambar tersebut. Kemudian ada yang ketiga high angle shot, di mana sudut pengambilan gambar ini mengambil gambar dari atas ke bawah. Nah, hal ini memberikan kesan kecil dan tidak berdaya pada objek yang diambil gambar. Yang keempat ada bird eye view shot, di mana sudut pengambilan gambar ini mengambil gambar dari sudut pandang yang sangat tinggi. Hal ini memberikan kesan luas dan menyeluruh pada gambar. Yang kelima ada frog eye shot, di mana adalah jenis foto perspektif di mana kamera ditempatkan pada level tanah. Nah, memberikan kesan bahwa pemirsa sedang melihat dari sudut pandang hewan kecil seperti katak dan masih banyak lainnya. Kemudian ada Dutch angle shot, di mana sudut pengambilan gambar ini dimiringkan dengan sengaja sehingga garis horizontal terlihat tidak seimbang. Hal ini memberikan kesan tidak stabil dan menegangkan pada gambar. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah jenis pengambilan gambar. Nah, ada beberapa jenis pengambilan gambar yang sering digunakan dalam fotografi dan sinematografi. Yang pertama ada close up. Nah, pengambilan gambar yang menampilkan objek dengan jarak yang sangat dekat, sehingga detail kecil dapat terlihat dengan jelas. Kemudian ada medium shot, pengambilan gambar yang menampilkan objek dari jarak dekat atau jarak sedang, biasanya dari dada atau pinggang ke atas. Kemudian ada yang ketiga long shot, di mana pengambilan gambar yang menampilkan objek dari jarak jauh biasanya digunakan untuk menampilkan latar belakang atau tempat di mana objek berada. Yang keempat ada wide shot, di mana pengambilan gambar yang menampilkan objek dengan sudut pandang yang luas dan meliputi banyak ruang. Yang kelima ada pan shoot, di mana pengambilan gambar yang dilakukan dengan memutar kamera dari satu sisi ke sisi lain secara horizontal. Yang keenam ada tilt shot, di mana pengambilan gambar yang dilakukan dengan memeringkan kamera dari atas ke bawah atau sebaliknya secara vertikal.
Kemudian yang ketujuh ada zoom shot, di mana pengambilan gambar dengan menggunakan zoom pada lensa untuk memperbesar atau memperkecil objek. Yang kedelapan ada tracking shot, di mana pengambilan gambar yang dilakukan dengan mengikuti objek dengan kamera yang bergerak seiring objek yang sedang bergerak. Kemudian yang kesembilan ada crane shot, pengambilan gambar yang dilakukan dengan menggunakan crane atau boom untuk mengangkat kamera ke ketinggian yang lebih tinggi dari tanah. Nah, setiap jenis pengambilan gambar yang memiliki keunikan dan fungsi yang berbeda. Pemilihan jenis pengambilan gambar harus disesuaikan dengan kebutuhan visual dan naratif dari gambar yang akan diambil. Itulah pembahasan kita pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.